Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam hanya tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga puji serta syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim menyadari bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita langsung, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita secara langsung. Dan Al-Quran di dalamnya itu terkandung larangan-larangan, perintah, tata cara hidup, agar kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Dan apakah kita masih meragukannya? Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita merasa orang-orang bertakwa, seharusnya kita merasa bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Dan Al-Quran sangatlah banyak manfaatnya jika kita pelajari. Dan Ahlul Quran itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina utul 'ilma darajat." Maka kami angkat derajat-derajat para ahli ilmu. Dan para ahli ilmu itu adalah termasuk penghafal Al-Quran atau hafizah. Dan kita seharusnya iri. Sebenarnya Ahlul Quran itu adalah Ahlullah, keluarganya Allah. Dalam satu hadis disebutkan yang diriwayatkan langsung oleh Ibnu Majah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Maka para sahabat pun bingung dan bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah Ahlul Quran, keluarganya Allah." Kalau kita tidak mau menjadi keluarga Allah itu adalah orang-orang yang mulia, yang insya Allah pasti masuk surga. Sebenarnya Al-Quran itulah Allah mudahkan kepada kita. Bahkan Allah juga menurunkan ayat, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran kepada kalian, adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Hanya saja kita yang ingin mengambil pelajaran atau tidak. Hanya saja kita yang banyak berleha-leha. Sebenarnya banyak orang yang ingin menghafal Al-Quran, namun 1000 alasan yang mereka keluarkan. Saya ingin menghafal Al-Quran, cuman saya masih sibuk. Saya ingin menghafal Al-Quran, cuman saya masih ada pekerjaan. Sampai kapan kita begitu terus? Ada satu kisah. Kisah tersebut ada seorang nenek-nenek tua bangka, yang dimana dia itu sakit-sakitan. Namun di hidupnya dia itu ingin menghafalkan Al-Quran. Kemudian nenek tersebut hanya mempunyai satu murotal. Dan di sebelahnya itu ada masjid. Dia ingin sekali mengaji, cuman dia malu karena umurnya sudah tua. Namun ada satu guru, ustazah, berkunjung ke rumah nenek tersebut. Nenek tersebut bilang ke ustazah tersebut, "Ya ustazah, saya ingin menghafalkan Al-Quran, namun saya malu." Akhirnya ustazah tersebut mengajarkan nenek-nenek tersebut, yaitu Ummu Toha. Dan singkat cerita, dalam waktu 5 tahun Ummu Toha sudah menghatamkan Al-Quran. Dan dia mulai mengenal huruf hijaiyah, alif bata, hingga hatam 30 juz. Kita sebagai umat Islam seharusnya kita tergiur bahwa Al-Quran itu salah satu kunci surga yang bisa kita dapatkan. Dan juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.